Selamat datang kembali di Cerdas AI, tempatnya ngobrol soal teknologi, inovasi, dan hal-hal yang bikin kita mikir, wah, penting juga ya. Hari ini, kita bahas sebuah isu panas yang bikin penasaran. Kenapa sih iPhone 16 belum bisa dijual resmi di Indonesia? Iya, ini topik yang lagi hangat banget. Banyak yang langsung nyalahin Apple. Aduh, Katanya mereka nggak mau nurut, nggak mau investasi. Bahkan ada gosip kalau Apple minta bebas pajak 50 tahun. Tapi, bener nggak sih semua itu? Di video ini, kita coba gali alasan dari sisi Apple. Mungkin mereka punya alasan tersendiri yang sebenarnya masuk akal. pertama, kita perlu paham dulu soal pasar Indonesia buat Apple. Walaupun Indonesia negara besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, sayangnya market iPhone di sini sebenarnya kecil kalau dibandingin dengan negara-negara besar lain, seperti Amerika Serikat, China, atau bahkan Jepang. Betul. Kalau dibandingkan dengan Amerika, yang kontribusi penjualan iPhone punya mungkin puluhan persen dari total revenue Apple, Indonesia hanya sebagian kecil. Dari perspektif bisnis, mungkin Apple merasa belum punya alasan kuat untuk melakukan investasi besar-besaran, seperti memenuhi syarat TKDN, kalau hasilnya nggak sebanding. Ini bukan cuma soal jumlah pengguna, tapi juga soal produk yang sesuai ekspektasi Apple sendiri. Misalnya, iPhone 16 ini punya teknologi Apple Intelligence yang memungkinkan fitur AI seperti face recognition yang lebih cepat dan night mode yang ditingkatkan dengan sensor 42 MP. Semua ini mungkin nggak terlihat secara langsung, tapi buat Apple, fitur-fitur canggih ini penting banget. Sekarang, ada faktor lain yang juga mungkin jadi pertimbangan, yaitu soal birokrasi dan transparansi. Indonesia dikenal dengan regulasi yang kadang berubah-ubah, dan ada juga biaya tambahan yang mungkin nggak tercatat resmi. Ini bisa bikin perusahaan besar seperti Apple, yang sangat menjunjung tinggi integritas, agak ragu untuk masuk penuh. Apple juga pasti mempertimbangkan kalau regulasi di sini berubah-ubah, bagaimana dengan investasi jangka panjang yang mereka buat untuk mendukung Apple Intelligence. Karena ingat, teknologi Apple Intelligence ini menggunakan komponen khusus di dalam iPhone 16, seperti A18 Bionic Chip yang bisa memproses hingga 17 triliun operasi per detik untuk mendukung machine learning langsung di perangkat. Setuju. Jadi ini bukan cuma soal Apple harus nurut aturan, tapi juga soal bagaimana menjaga stabilitas dan kualitas produk dalam jangka panjang. Nah, ada satu lagi rumor yang menarik perhatian, yaitu soal Apple yang katanya minta tax holiday atau bebas pajak selama 50 tahun. Kedengerannya memang berlebihan, tapi coba kita lihat dari sisi Apple. Hahaha, betul. Kalau dipikir-pikir, Apple mungkin merasa kalau mereka perlu insentif untuk mengamankan investasi mereka di sini. Ini semacam jaminan, biar mereka bisa masuk pasar kita dengan resiko yang lebih kecil. Pikirkan juga bahwa fitur Apple Intelligence ini memerlukan banyak pengembangan, seperti deteksi wajah dan kesehatan yang dilakukan langsung di perangkat. Fitur seperti deteksi jatuh, misalnya, mengandalkan sensor akselerometer yang bisa mengidentifikasi perubahan gerakan tubuh, dan ini membutuhkan komponen berkualitas yang konsisten. Jadi kalau kita sebagai pengguna ingin teknologi canggih seperti ini, Apple harus mempertimbangkan faktor risiko dan juga kualitas komponen lokal. Kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya pemerintah dan Apple sama-sama punya kepentingan. Indonesia ingin investasi dan perkembangan teknologi, sementara Apple ingin pasar baru. Kalau keduanya bisa duduk bersama dan mencapai kompromi, ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, pemerintah bisa kasih insentif tambahan, seperti tax holiday yang masuk akal, dan Apple bisa mulai dengan investasi bertahap. Artinya, Apple bisa sedikit demi sedikit penuhi syarat TKDN sambil membangun market mereka di sini. Ini bukan cuma soal siapa yang harus ngalah atau siapa yang kalah. Ini soal negosiasi supaya keduanya bisa jalan bersama. Dan ingat pepatah lama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mungkin sulit di awal, tapi kalau proses ini berhasil,
Hasilnya akan menguntungkan Indonesia dan Apple jangka panjang. Oke teman-teman, kita udah bahas panjang lebar dari sisi Apple. Mulai dari alasan bisnis, tantangan birokrasi, hingga teknologi Apple Intelligence yang canggih di iPhone 16. Betul. Semoga pembahasan ini bisa bikin kita lebih paham kenapa iPhone 16 yang punya fitur-fitur pintar ini belum masuk resmi ke Indonesia dengan teknologi seperti Apple Intelligence yang memproses data hingga 17 triliun operasi per detik. Ini bukan keputusan bisnis yang sederhana. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Apakah kalian setuju kalau teknologi ini penting buat kita di Indonesia? Dan jangan lupa like dan subscribe untuk terus belajar teknologi AI dan fitur-fitur menarik bersama kita di Cerdas AI. Share video ini kalau menurut kalian bermanfaat dan kita ketemu lagi di video Sampai berikutnya. ketemu.